Oke, saudaraku semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Bayi Channel. Jalur istiqomah seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rizki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Karena di depan ini kita 1 detik, 2 detik, menit, jam ataupun hari nggak ada yang tahu, nggak kan? Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Karena semuanya akan tercatat di Lauhul Mahfuz di atas sana, di alam pencatatan seperti itu lur. Oke lur, lanjut di sore hari menjelang maghrib nih. Menjelang maghrib lur, ya sebentar lagi kita nggak akan bisa melihat seperti ini lagi lur. Suasana seperti ini lagi. Suasana di depan kita ini sebentar lagi kita nggak akan menyaksikan hal yang seperti ini lagi lur. Keramaian ya toh, kemacetan seperti ini, bukan kemacetan sih, padat lalu lintas, banyak kendaraan di jalan-jalan raya ya toh, di jalanan, orang berjualan di pinggir jalan ya, warung-warung, depot makanan ataupun yang lain sebagainya. Insya Allah nanti kita tidak akan menjumpai hal yang seperti ini lagi nanti lur. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini nanti akan kalau suasana pertama ini sih akan merubah semuanya lur. Bukan menakut-nakuti atau bikin cemas kita semua, tidak. Nanti kita ini tidak akan menjumpai seramai ini ya. Ya istilahnya sebetulnya ini bukan suatu kejadian yang mencekam atau bagaimana nanti, walaupun sepi enggak seperti ini lagi, karena akan ada perubahan sebuah sistem kehidupan perekonomian dan juga sistem banyak nantilah perubahan itu nanti sebentar lagi akan terjadi, banyak perubahan, sama sekali banyak seperti itu. Bukan lagi tapi dari satu golongan golongan yang tidak menyukai Satrop ini atau Imam Mahdi ini, mereka itu seperti cemas, ketakutan, kecemasan, kegelisahan seperti itu lur. Kenapa kok ada yang golongan seperti itu? Nah, golongan seperti itu insya Allah itu mereka banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa ya, kemungkaran sering terjadi ya atas perbuatan mereka sendiri seperti itu lur. Kecemasan yang membuat mereka takut lah lur. Takut ini kenapa? Takut mereka nanti akan diadili atau dipanggil mungkin masyarakat kecil seperti kita ini nggak berpengaruh, tapi masyarakat besarnya itu yang golongan atas itu kecemasan yang mendalam, ketakutan, kegelisahan. Karena ini nanti yang mereka takutkan yaitu tadi, mereka sering berbuat kesalahan semaunya, melanggar hukum ya toh, dan intinya ini merugikan rakyat seperti itu, merugikan rakyat, mengsengsarakan rakyat. Karena harta yang sedemikian banyak ya toh, kekayaan yang sedemikian banyak yang dihasilkan oleh bumi Nusantara ini, mereka nikmati oleh golongan-golongan mereka saja. Kita sebagai rakyat kecil sama sekali tidak merasakan hal itu, ya kan? Tahu sendirilah, sebagian orang-orang pun sudah tahu kok.
Hasil-hasil dari Nusantara itu banyak lur. Bayangkan, wong Arab hanya mengandalkan minyak bisa kaya itu, sekaya itu. Kita minyak pun banyak, ya toh. Bahkan hasil bumi yang lain, nikel, batu bara dan lain sebagainya, itu banyak lur, itu loh. Macam-macam di sini Nusantara ini, di Sydney tempatnya. Tapi mereka menikmati dari golongan mereka. Kita sebagai rakyat kecil seharusnya ya toh, merasakan hasil jerih dari Nusantara sendiri, kelahiran kita di tanah air kita. Sebetulnya itu lur, kita bisa menikmati. Enggak kan? Banyaklah tentang yang mengupas hal ini, baik orang-orang dari pengamat politik, perekonomian ya sebagainya lah. Ya toh, tapi mereka bungkam tutup mulut, takut, nah ditangkap, biasanya seperti itu. Bayangkan Arab saja hanya mengandalkan minyak bisa sekaya itu. Lawang kita gas alam tuh banyak, atau PT Freeport itu sedemikian rupa. Bahkan penghasil baterai terbesar itu di dunia itu Indonesia loh. Maksudnya baterai yang dipakai kita, mobil listrik, terus baterai yang kita pakai yaitu sehari-hari, yaitu handphone ini terbesar di Indonesia lur. Itu dan banyak lah hasil-hasil bumi itu yang sebagainya lah. Seharusnya sebetulnya rakyat atau kita bisa menikmati sebetulnya, tapi mereka mengambil keuntungan dari golongan mereka saja. Nah, ini munculnya Satropiningit ini atau Imah Mati ini yang membuat mereka ketakutan, kecemasan yang makanya banyak yang tidak menyukai. Ya toh. Bahkan tanda-tanda alam munculnya beliau itu mereka tutupi. Bahkan kejadian-kejadian tentang masalah perekonomian kita, ya toh, perebutan lahan atau semau-maunya mereka tutup-tutupi. Ini loh, demi kekuasaan. Ya, siapa yang mengendalikan itu semuanya? Coba, ya kan? Siapa lagi? Tahu sendiri lah, nggak perlu saya sebutkan. Kita ini dikuasai oleh siapa? Negeri kita ini dikuasai oleh bangsa apa? Bangsa mana? Atau kita menjadi babu di negeri kita sendiri? Sebetulnya kaya raya kita ini loh, paling kaya sedunia sebetulnya. Bahkan apa ya? Negeri yang hilang apa sih namanya itu yang kaya raya Atlantis itu sebenarnya di sini. Banyak pengamat dari apa ya tentang jalur-jalur Katulistiwa atau apalah saya nggak tahu. Di sini sebetulnya Atlantis itu sebetulnya di sini lur, bukan di bawah air. Itu konekan Atlantis yang diceritakan tentang negeri yang kaya raya, negeri yang makmur. Ya kita di sini Nusantara ini. Makanya munculnya Imam Mahdi itu sebagian dari mereka yaitu tadi merasa ketakutan, kegelisahan karena mungkin harta kekayaan itu ya toh akan diambil alih oleh beliau. Diambil alih ya toh dan dibagikan rata kepada rakyat. Ingin menikmati, sama-sama menikmatilah hasil dari kelahiran mereka sendiri, yaitu Nusantara kita, negeri kita ini sebetulnya. Kan tahu sendirilah, banyak coba sampean searching di YouTube ini tentang kekayaan alam-alam Nusantara yang dikelola oleh pemerintah, tapi sebetulnya bukan milik pemerintah, milik orang asing, padahal ngambilnya di sini. Tapi ya itu tadi, memang kita belum waktunya lah. Ya kan, ditakdirkan Allah ini seperti ini kita ini. Karena kenapa? Karena tidak ada yang memimpin. Ya kan? Padahal beliau ini mensejahterakan, mendamaikan semua rakyat. Ya kan? Mendamaikan lur, mensejahterakan. Sejahtera. Bahkan nanti Imam Mahdi ini muncul, semua itu nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Semua berkecukupan. Bahkan nanti pembagian zakat amal atau apa, itu bingung nanti mau zakat kemana, karena semuanya
semua orang sudah kaya semua, sudah mampu semua, seperti itu nantinya. Insya Allah itu akan terjadi loh. Gitu loh. Apa yang disebutkan Rasulullah itu, bahkan munculnya Imam Mahdi ini akan membuat bingung kita waktu membagikan zakat, karena semuanya kaya semua, mampu semua, nggak ada yang miskin itu loh. Ini kepemimpinan Imam Mahdi itu nantinya bukan hanya rakyat kita saja di Nusantara, tapi